Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Felbisya dengan NIM 2202101179, dosen pengampu Ibu Risna Dewi, Esos MSD, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah kriteria atau pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat memenuhi standar tertentu dalam hal efisiensi, efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas. Standar pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup masyarakat, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelayanan. Pertama adalah layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas dibimbing berhubungan masyarakat, layanan informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Yang kedua, layanan dengan tulis. Layanan melalui tulisan ini merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi perannya. Apabila kalau diingat bahwa sistem pelayanan pada abad reformasi ini mengemukakan sifat layanan yang serba canggih dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya, layanan melalui tulisan sangat efisien terutama bagi layanan jarak jauh kepada faktor biaya. Agar layanan dapat bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik di dalam pengelolaan masyarakat maupun dalam proses penyelesaian. Yang ketiga ada layanan bentuk perbuatan. Pelayanan yang berbentuk perbuatan 7-80% dilakukan oleh petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan hasil pekerjaan. Baik, materi selanjutnya adalah unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama, organisasi pelayanan publik. Yang selanjutnya disebut organisasi pelayanan adalah satuan kerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan. Penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen atau pelanggan yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Dalam praktiknya, para pelaku bisnis seringkali mengartikan penerima layanan sebagai pihak yang menerima suatu nilai tambahan nyata dari penyedia layanan. Yang kedua, survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka yang disebut dengan indeks kepuasan masyarakat. Angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen standar pelayanan publik. Di sini ada beberapa. Yang pertama, persyaratan. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang diperlukan, harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan. Yang kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah
tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Yang keempat, biaya atau tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Yang kelima, produk pelayanan. Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa, atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pemohon atau masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Yang keenam, penanganan pengaduan saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan, pengaduan, dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan masukan berupa kritikan, saran, usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas pelayanan publik. Menyatakan ada 5 karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, yaitu 1. Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Kedua, kehandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Yang ketiga, daya tangkap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat, jaminan, mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau ragu-ragu. Yang kelima, empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Ini saya menjelaskan tentang fungsi standar pelayanan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan. Standar pelayanan berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna dengan mengikuti standar yang ditetapkan. Organisasi atau lembaga dapat memastikan bahwa setiap pengguna menerima pelayanan yang sama, konsisten, dan memuji harapan mereka. Yang kedua, mengukur kinerja. Standar pelayanan memberikan kerangka kerja untuk mengukur kinerja pelayanan. Dengan memiliki standar yang jelas, organisasi dapat mengevaluasi apakah pelayanan yang mereka berikan telah mencapai tingkat yang diharapkan. Baik, penjelasan terakhir saya adalah tentang kasus pada standar pelayanan publik. Kasus tentang keterlambatan dalam Dinas Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kualitas pelayanan publik adalah kantor tempat informasi mengenai data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktivitas program pembangunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk belangko kartu keluarga,
belangko kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte perkawinan atau non-muslim, akte perceraian, akte kematian, pengesahan dan pengakuan anak. Dalam mengukur kinerja pelayanan, masalah yang paling pokok adalah menetapkan kriterianya. Kriteria pekerjaan adalah faktor yang terpenting daripada yang dilakukan oleh orang di pekerjaannya. Dalam arti, kriteria pekerjaan menjelaskan apa-apa yang sudah dibayar oleh organisasi untuk dikerjakan oleh para pegawainya. Semakin meningkatkannya jumlah berkas masuk dan selesai dikarenakan akumulasi berkas yang tidak selesai setiap tahun yang semakin meningkat, sehingga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan belangko yang tersedia sering habis dan pengiriman belangko yang terlambat, sehingga menjadi kendala tersendiri bagi dinas. Kependudukan dan catatan sipil. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa kinerja dinas kependudukan dan catatan sipil tidak tercapai target. Berdasarkan kendala-kendala di atas menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai penyelenggara pelayanan belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana kualitas pelayanan publik pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil. Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, dapat dikatakan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melayani, membantu, menyiapkan, menyelesaikan, atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.